Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Fernanda. Dan pada video kali ini aku akan membahas suatu materi yang menarik dan juga relevan nih teman-teman. Aku harap kalian semua siap ya untuk menyelami dunia pengetahuan bersama-sama. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Fernanda Ayu Prastika, mahasiswa aktif dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, kelas 3A Sistem Informasi. Aku di sini akan mereview materi dari pertemuan 1 hingga 7 untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Berikut merupakan pembahasan dari materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, fiat dan teks, jenis uang, sistem pembayaran elektronik, digital bank, fintech, P2P lending, crowdfunding, investasi, dan juga sistem transfer. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam materi pertama yang kita bahas pada kali ini, yaitu sistem informasi akuntansi dan juga keuangan. Apa sih sistem informasi akuntansi dan keuangan? Nah, sistem informasi akuntansi dan keuangan atau yang kita sebut SIAK adalah elemen penting dalam menjalankan kegiatan bisnis dan organisasi. SIAK adalah suatu sistem yang mengintegrasikan prosedur perangkat lunak dan komponen lainnya untuk mengelola informasi keuangan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang SIAK, kita dapat melihat bagaimana SIAK berperan dalam konteks fiat dan juga pajak. SIAK menggabungkan berbagai aspek dalam pengelolaan informasi keuangan, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Berikut ini adalah beberapa elemen penting dalam pemahaman SIAK. Yang pertama adalah pengumpulan informasi. SIAK mencakup prosedur untuk pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber seperti penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya. Informasi ini bisa berasal dari berbagai departemen dalam organisasi. Yang kedua adalah pengolahan informasi. Setelah data terkumpul, data tersebut akan diolah menggunakan perangkat lunak dan alat yang sesuai. Proses pengolahan ini dapat mencakup perhitungan seperti perpajakan, penggajian karyawan, dan lainnya. Yang ketiga, ada pelaporan informasi. Hasil dari pengolahan data keuangan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini bisa berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini membantu memanajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kinerja keuangan organisasi. SIAK sangat penting dalam memberikan dasar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan keuangan. Manajemen dan pengguna manajemen menggunakan informasi ini untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya keuangan organisasi. Ketika kita membahas fiat dan pajak, SIAK juga memainkan peran kunci. Fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah. SIAK digunakan untuk merekam semua transaksi keuangan terkait dengan fiat dan pajak. Ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan perhitungan pajak. Selain itu, SIAK juga membantu dalam pelaporan pajak perangkat lunak yang diatur pajak yang berlaku. Inilah mengapa organisasi dan pemajak perlu mengenali peran pentingnya dalam mengelola informasi keuangan, termasuk aspek-aspek seperti fiat dan pajak yang merupakan elemen penting dalam operasi organisasi dan pemerintah. Pembahasan kedua kita yaitu mengenai fiat dan juga pajak. Fiat currency atau mata uang fiat adalah bentuk mata uang yang memiliki nilai karena regulasi pemerintah, yang berarti mata uang ini tidak didukung oleh aset fisik seperti emas dan juga perak. Untuk memahami lebih lanjut tentang mata uang fiat ini, mari kita jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem mata uang ini.
Pertama, mari kita bahas tentang kelebihannya. Salah satu kelebihan utama dari fiat currency adalah kontrol yang dimonitor. Dengan kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang dalam ekonomi, mereka dapat merespon perubahan ekonomi dengan berbagai kebijakan monitor seperti penyesuaian suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah gejolak berlebihan. Kedua, kemudahan penggunaan fiat currency menjadi salah satu kelebihannya. Mata uang kertas dan uang digital ini sangat mudah digunakan dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Individu bisa dengan cepat membayar barang dan jasa tanpa harus membawa atau mengukur komoditas fisik seperti emas ataupun logam berharga lainnya. Kepraktisan ini menjadikan fiat currency pilihan yang nyaman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketiga, ada fleksibilitas. Fiat currency tidak bergantung pada nilai komoditas fisik, memungkinkan pemerintah merespon perubahan ekonomi dengan lebih fleksibel. Mereka dapat mencetak lebih banyak uang saat ekonomi membutuhkannya untuk mendukung pertumbuhan atau mengurangi pasokan uang untuk mengendalikan inflasi. Setelah menjelaskan kelebihan, sekarang saya akan menjelaskan kekurangannya. Pertama, fiat currency sangat rendah terhadap inflasi dan juga deflasi. Nilainya rentan terhadap fluktuasi karena bergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang atau kepercayaan masyarakat berkurang, ini dapat menyebabkan inflasi atau peningkatan harga secara umum atau deflasi, yaitu penurunan harga secara umum. Kedua, devaluasi atau depresiasi. Fiat currency rentan terhadap devaluasi atau depresiasi, terutama dalam situasi krisis ekonomi, politik, atau sosial di suatu negara. Ketidakstabilan ekonomi, politik, atau perubahan pemerintah yang tidak stabil dapat membuat mata uang lokal kehilangan nilai terhadap mata uang asing. Ini membawa risiko yang signifikan. Ketiga, fiat currency tidak memiliki nilai intrinsik yang melekat padanya. Nilainya sepenuhnya bergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini membuatnya rentan terhadap fluktuasi pasar dan spekulasi mata uang. Oleh karena itu, kebijakan moneternya perlu dikelola secara bijak dan stabil agar nilai mata uang tetap terjaga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tax. Tax atau yang kita biasa sebut pajak adalah elemen sentral dalam disiplin keuangan dan akuntansi yang mempengaruhi ekonomi suatu negara secara signifikan. Peran pajak sangat penting dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan makroekonomi. Pajak memiliki dampak besar pada aktivitas ekonomi. Dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, kita mempelajari bahwa tarif pajak yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan investasi dan juga tabungan. Analisis keuangan yang kita bahas juga merupakan hal penting dalam mata kuliah keuangan. Pajak bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, manajemen pajak melibatkan efisiensi, keadilan, dan kepatuhan perpajakan. Efisiensi terkait dengan cara pemerintah mengumpulkan dana tanpa terlalu memberatkan individu atau bisnis. Keadilan melibatkan pertimbangan dari sisi bisnis. Sistem informasi akuntansi dan keuangan harus mampu mengintegrasikan data perpajakan dengan laporan keuangan, memungkinkan perusahaan untuk memahami dampak pajak pada kinerja keuangan mereka.
Sistem ini juga harus memastikan kepatuhan perpajakan dan memberikan alat yang diperlukan untuk pelaporan yang akurat pada otoritas pajak. Nah, kesimpulannya, pemahaman tentang fungsi pajak, manajemen pajak, regulasi perpajakan, serta dampak pada laporan keuangan sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan suatu negara ataupun perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam pengelolaan pajak. Ini memungkinkan perusahaan untuk memantau pengeluaran dan pemasukan yang terkait dengan pajak, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan pajak dengan benar kepada otoritas pajak, serta mengelola dokumen dan catatan pajak dengan baik. Nah, kita ambil contoh studi kasus dari perusahaan ABC. Sebuah perusahaan manufaktur multinasional, mereka beroperasi di berbagai negara dengan pendapatan yang signifikan, serta berhadapan dengan beragam jenis pajak seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak penjualan, dan pajak kepemilikan properti di berbagai yurisdiksi. Perusahaan ini mengandalkan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang memegang peran kunci dalam manajemen pajak mereka. Pelaporan pajak yang akurat menjadi fokus utama, memungkinkan mereka untuk merekam dan melaporkan pajak sesuai peraturan di setiap yurisdiksi. Ini meliputi pemantauan tarif pajak, perhitungan kewajiban pajak, dan pemisahan pajak yang berlaku di berbagai lokasi operasi. Manajemen risiko pajak juga menjadi bagian penting dalam sistem informasi akuntansi mereka, yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko pajak. Sebagai contoh, ketika ada perubahan aturan pajak di salah satu negara yang bisa mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan, sistem ini memungkinkan simulasi dan analisis dampak perubahan ini pada laporan keuangan, sehingga mereka bisa merencanakan tindakan yang diperlukan. Perusahaan ABC merupakan sistem informasi akuntansi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang mereka melakukan analisis keuangan untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah, seperti pemanfaatan insentif pajak yang ada untuk mengurangi beban pajak mereka, sambil mendukung inisiatif lingkungan. Kepatuhan pajak menjadi penting dalam konteks pajak internasional. Sistem informasi akuntansi membantu perusahaan ini mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks, memantau perjanjian perpajakan ganda, mengelola risiko penghindaran pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Sistem informasi akuntansi dan keuangan juga memainkan peran penting dalam menghadapi audit pajak. Perusahaan ABC dapat mengakses data dengan cepat dan tepat yang diperlukan saat diaudit. Dalam sistem ini mendukung mereka dalam memenuhi aturan perpajakan di berbagai yurisdiksi. Selain manfaat fungsionalnya, sistem informasi akuntansi ini juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas dan strategis. Selanjutnya, pentingnya keamanan dalam informasi akuntansi dan keuangan tak boleh diabaikan. Dengan data keuangan yang sangat sensitif, melindungi informasi ini dari berbagai ancaman keamanan menjadi sangat penting. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengapa keamanan sangat vital dalam konteks ini. Pertama, kerahasiaan data informasi keuangan sangat penting. Informasi keuangan perusahaan seperti laporan keuangan, data pelanggan, dan rekening bank termasuk dalam kategori informasi yang sangat sensitif. Pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses tidak sah ke dalam data ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang serius. Misalnya,
pencurian data pelanggan atau kebocoran laporan keuangan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan investor yang berpotensi mengakibatkan sanksi hukum. Kedua, ada integritas data. Integritas harus terjaga sehingga data tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Upaya perusahaan atau manipulasi data keuangan dapat merusak keakuratan laporan keuangan, yang dapat berdampak negatif pada saham dan keputusan manajerial. Ketiga, ketersediaan data sangat penting. Gangguan seperti serangan perang cyber atau bencana alam bisa mengganggu ketersediaan data dalam konteks keuangan. Ketersediaan data yang diperlukan dapat berdampak besar pada kelangsungan bisnis dan pengambilan keputusan. Keempat, kepatuhan regulasi. Kepatuhan dengan peraturan dan standar keamanan yang berlaku adalah suatu keharusan. Banyak negara memiliki regulasi ketat terkait perlindungan data keuangan seperti GDPR di Uni Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda besar dan konsekuensi hukum lainnya. Kelima, ada ancaman cyber. Perusahaan dalam bidang akuntansi atau keuangan adalah target umum bagi pelaku kejahatan cyber. Ancaman meliputi serangan cyber, malware, phishing, dan pencurian identitas. Keamanan cyber yang lemah dapat membuka pintu bagi pelaku jahat untuk mengakses data keuangan perusahaan dan merusak operasi bisnis. Keenam, pelanggaran insider. Ancaman keamanan tidak selalu berada dari luar. Kadang-kadang pelanggaran data dapat terjadi melalui tindakan insider seperti karyawan atau mantan karyawan yang memiliki akses ke data keuangan sensitif. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memiliki kontrol yang ketat dan pemantauan atas akses internal ke sistem informasi. Ketujuh, pemulihan data. Selain mencegah pelanggaran keamanan, perencanaan pemulihan data yang baik adalah penting dalam kasus bencana, peretasan, atau gangguan lainnya. Kesadaran tentang ancaman dan keamanan juga merupakan pertahanan pertama dalam melawan ancaman. Nah, dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, mahasiswa harus memahami betapa pentingnya aspek keamanan dalam mengelola sistem informasi yang berhubungan dengan keuangan. Mereka perlu memahami berbagai ancaman keamanan dan teknik pelindungan data yang efektif untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi keuangan yang vital. Selain itu, pemahaman tentang regulasi dan kepatuhan juga merupakan bagian krusial dalam kurikulum mata kuliah ini. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis uang. Uang merupakan suatu medium yang diterima secara umum sebagai pembayaran barang dan jasa atau untuk melunasi hutang. Ada berbagai jenis uang yang digunakan di seluruh dunia, dan mereka dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan berbagai kriteria, termasuk bentuk, nilai, dan negara penerbit. Berikut adalah beberapa jenis uang yang umum digunakan, yaitu yang pertama, uang kertas dan logam. Dalam konteks akuntansi, setiap transaksi yang melibatkan uang kertas dan logam perlu dicatat dengan cermat. Sistem informasi akuntansi akan mencatat penerimaan atau pengeluaran uang fisik, memastikan keakuratan dan transparansi dalam pencatatan keuangan. Yang kedua, uang tunai atau cash. Dalam pengelolaan uang tunai, sistem informasi akuntansi dapat mencatat setiap transaksi yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran uang tunai. Ini termasuk pembelian, penjualan, dan transaksi keuangan lainnya. Sistem ini membantu memantau tingkat likuiditas perusahaan
dan memberikan informasi real-time tentang posisi keuangan. Yang ketiga, uang giral atau deposit. Sistem informasi keuangan dapat mengintegrasikan catatan tentang uang giral, termasuk informasi tentang rekening bank, deposito, dan transaksi perbankan lainnya. Hal ini membantu perusahaan mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, dan memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, uang elektronik atau e-money. Sistem informasi keuangan harus mampu mencatat transaksi elektronik termasuk pembayaran dengan kartu kredit, transfer bank elektronik, dan penggunaan dompet digital. Pemrosesan transaksi ini memerlukan keamanan tinggi dan pelacakan yang akurat untuk menghindari risiko kebocoran informasi atau penipuan. Yang kelima, uang asing atau foreign currency. Dalam bisnis internasional, sistem informasi keuangan harus mampu mengelola transaksi dalam mata uang asing. Ini melibatkan pemantauan nilai tukar, penyesuaian nilai tukar, dan pencatatan transaksi dalam mata uang dasar perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat. Yang keenam, uang sertifikat atau Certificate of Deposit. Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan melacak investigasi dalam bentuk uang sertifikat, mencatat jatuh tempo, dan menghitung pendapatan bunga yang dihasilkan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas dan investasi mereka. Yang ketujuh, uang kartal atau banknotes. Dalam mencatat uang kartal, sistem informasi akuntansi akan mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kertas. Ini juga membantu dalam memanajemen kas dan memastikan bahwa jumlah uang fisik yang ada sesuai dengan catatan keuangan perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem pembayaran elektronik. Nah, apa sih sistem pembayaran elektronik itu? Jadi, sistem pembayaran elektronik merupakan komponen krusial dalam ekosistem bisnis modern yang mempengaruhi proses keuangan dan akuntansi perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai teknologi dan metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai fisik atau cek. Jadi, sistem pembayaran elektronik ini menggunakan teknologi digital dan perangkat elektronik untuk melakukan transaksi keuangan. Ini termasuk metode seperti kartu kredit, transfer bank elektronik, dan lainnya yang memungkinkan pembayaran barang dan layanan secara elektronik, yang memunculkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses transaksi. Sistem pembayaran elektronik sering disebut sebagai e-payment, atau suatu konsep dan infrastruktur yang memungkinkan individu dan bisnis untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan teknologi digital dan berbagai perangkat elektronik. Beragam metode pembayaran ini memungkinkan konsumen dan perusahaan untuk mengakses layanan keuangan tanpa bergantung pada uang tunai atau cek fisik. Beberapa metode pembayaran elektronik yang umum digunakan meliputi kartu kredit. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu mereka untuk melakukan pembelian secara online atau di toko fisik. Transaksi ini dicatat dan kemudian dapat dibayarkan oleh pemegang kartu pada akhir bulan. Yang kedua, ada kartu debit. Nah, kartu debit merupakan salah satu metode pembayaran elektronik di mana transaksi langsung dibebankan dari rekening bank pemegang kartu tanpa terciptanya utang yang harus dilunasi di akhir bulan. Sementara kartu kredit tadi melibatkan peminjaman, pengguna kartu debit perlu memiliki saldo yang mencukupi di rekening sebelum dapat menggunakannya. Selanjutnya terdapat transfer bank elektronik.
Proses ini melibatkan transfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya secara elektronik. Biasanya digunakan untuk membayar tagihan, transfer antar bank, dan transaksi bisnis lainnya. Kemudian ada dompet digital atau aplikasi dompet digital, yaitu sebuah aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi dengan mudah. Contoh populer dari dompet digital ini antara lain ada PayPal, Google Pay, dan sebagainya. Terakhir terdapat cryptocurrency. Mata uang digital ini seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin yang menggunakan teknologi blockchain untuk memproses pembayaran elektronik. Mereka memungkinkan transaksi internasional yang cepat dan aman tanpa melibatkan bank atau pihak ketiga. Nah, sistem pembayaran elektronik terdiri dari beberapa komponen kunci nih teman-teman. Pertama, ada pengguna atau user yang mencakup konsumen, bisnis, dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi. Mereka adalah elemen kunci dalam sistem pembayaran elektronik. Yang kedua, terdapat perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan mesin kasir yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, jaringan atau network yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung ke penyedia layanan pembayaran. Penyedia layanan ini bisa berupa bank, fintech, atau perusahaan kartu kredit yang menyediakan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi. Selanjutnya ada prosesor pembayaran. Entitas yang memproses dan mengotomatisasi transaksi termasuk validasi transaksi, transfer dana, dan integrasi data ke dalam sistem akuntansi. Komponen kelima adalah lembaga regulasi atau lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran elektronik untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan perlindungan konsumen. Nah, ada juga nih keuntungan dari penggunaan sistem pembayaran elektronik, yaitu yang pertama, kemudahan dan kecepatan transaksi yang dilakukan tanpa perlu menghitung uang tunai atau menunggu cek cair. Sistem ini otomatis dan memasukkan data secara tepat. Yang kedua, rekam jejak atau audit trail yang mencatat setiap transaksi, memudahkan pemantauan, audit, dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, keamanan teknologi yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor dapat menjaga transaksi tetap aman. Sistem pembayaran elektronik dapat mencatat semua transaksi, mencegah kesalahan atau penipuan, berbeda dengan transaksi menggunakan uang fisik. Yang keempat, efisiensi biaya yang meningkat karena mengurangi biaya pencetakan dan pengelolaan uang tunai serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang kelima, akses global yang memungkinkan bisnis untuk mengakses pasar global tanpa perlu menukar mata uang secara fisik, karena sistem pembayaran elektronik memfasilitasi konversi mata uang secara mudah. Jadi, transaksi dapat dilakukan dengan mudah ke seluruh dunia. Oke, mari kita jelajahi tantangan yang melingkupi sistem pembayaran elektronik. Walaupun terdapat autentikasi dan enkripsi untuk keamanan, sistem ini punya sejumlah tantangan. Misalnya penipuan data yang kerap muncul dalam pembayaran elektronik, kejadian di mana seseorang menipu sebagai perantara atau middleman dalam platform e-commerce bisa merugikan konsumen, seperti ketika penjual tiba-tiba menghilang setelah pembayaran. Meskipun ada kemungkinan untuk melaporkan ke polisi, pengembalian uang tidak selalu terjamin.
Selain itu, masalah privacy juga sering muncul di mana data pribadi dapat tersebar saat ada kebocoran data. Terdapat juga akses yang terbatas. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat mungkin tak memiliki akses teknologi yang memadai, seperti di daerah pedesaan. Meskipun internet mungkin sudah tersedia, tingkat penggunaan sistem pembayaran elektronik mungkin belum merata dan informasi mengenai penggunanya perlu disosialisasikan lebih luas. Kemudian, perubahan regulasi yang konstan juga menjadi tantangan. Peraturan terkait sistem pembayaran elektronik ini selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memantau perubahan tersebut. Selanjutnya ada volatilitas nilai pada cryptocurrency. Nilai cryptocurrency yang sangat fluktuatif bisa mempengaruhi akuntansi dan manajemen risiko loh. Jika uang disimpan dalam bentuk mata uang konvensional, nilainya stabil meski ada fluktuasi. Namun, jika disimpan dalam cryptocurrency, nilai bisa berubah secara drastis dari hari ke hari, sehingga nilainya bisa sangat berbeda dalam rentang waktu yang singkat. Ketika kita membicarakan implikasi pada sistem informasi akuntansi dan keuangan, penting bagi perusahaan untuk memastikan integrasi sistem. Sistem pembayaran elektronik harus terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi agar transaksi tercatat dengan benar. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai digital banking atau sering kita sebut bank digital. Merujuk pada institusi keuangan yang menyediakan layanan perbankan sepenuhnya melalui platform digital tanpa adanya cabang fisik. Sebagai bagian dari perkembangan teknologi keuangan atau fintech, digital bank mengusung konsep perbankan yang lebih efisien, mudah diakses, dan seringkali lebih hemat biaya. Mengenai digital bank ini, ada beberapa poin yang saya mau bahas. Yang pertama, mengenai digital bank yang tanpa cabang fisik. Digital bank ini tidak memiliki cabang fisik seperti bank tradisional. Semua layanan termasuk pembukaan rekening, transaksi, dan layanan dukungan diakses melalui platform digital seperti aplikasi seluler atau situs web. Yang kedua, mengenai keunggulan efisiensi. Dengan tidak adanya overhead dari operasi cabang fisik, digital bank cenderung lebih efisien secara biaya. Hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diterjemahkan ke dalam layanan dengan biaya lebih rendah atau bahkan bebas biaya untuk nasabah. Yang ketiga, mengenai pembukaan rekening online. Proses pembukaan rekening di digital bank dapat dilakukan sepenuhnya secara online. Nasabah dapat mengisi formulir, mengunggah dokumen identitas, dan memverifikasi identitas mereka tanpa harus pergi ke cabang fisik. Yang keempat, transparansi dan kemudahan akses. Nasabah digital bank dapat mengakses informasi rekening mereka kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi seluler atau situs web. Transparansi ini mencakup melihat riwayat transaksi, saldo rekening, dan mendapatkan laporan keuangan secara real time. Yang kelima, teknologi inovatif. Digital bank seringkali menggunakan teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan teknologi keamanan tinggi untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik dan aman. Yang keenam, pelayanan pelanggan digital. Layanan pelanggan digital dapat dilakukan melalui obrolan online, email, ataupun telepon. Beberapa digital bank bahkan menggunakan chatbot atau kecerdasan buatan untuk merespon pertanyaan dari nasabah. Yang ketujuh, produk dan layanan digital.
Digital bank menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Semuanya dapat diakses melalui platform digital. Yang kedelapan, keamanan digital. Keamanan digital bank menjadi prioritas utama. Mereka menggunakan enkripsi yang kuat, sistem autentikasi dua faktor, dan perlindungan keamanan cyber untuk melindungi informasi dan transaksi nasabah. Yang kesembilan, kolaborasi dengan fintech. Sejumlah digital bank berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk meningkatkan layanan mereka. Ini termasuk integrasi dengan aplikasi pembayaran digital, robo-advisors, dan layanan keuangan inovatif lainnya. Yang ke-10, ekosistem finansial digital. Digital bank menjadi bagian dari ekosistem finansial digital yang lebih besar, yang mencakup berbagai layanan keuangan dan teknologi yang saling berhubung untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara holistik. Perkembangan digital bank mencerminkan pergeseran paradigma dalam dunia perbankan, dengan fokus pada kenyamanan, aksesibilitas, dan efisiensi. Meskipun keuntungan utama adalah kemudahan akses digital, nasabah juga perlu memahami kebijakan keamanan, perlindungan privasi, dan kemampuan teknologi yang ditawarkan oleh digital bank sebelum memilihnya sebagai pilihan perbankan. Nah, berikut merupakan beberapa contoh digital bank yang terkenal dan beroperasi secara global atau regional. Yaitu yang pertama ada Revolut. Revolut adalah digital bank yang berbasis di Britania Raya. Mereka menyediakan layanan perbankan digital dengan fitur seperti konversi mata uang secara instan, pembayaran internasional dengan biaya rendah, dan kartu debit fisik atau virtual. Yang kedua, Chime. Chime adalah digital bank yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka menawarkan layanan perbankan tanpa biaya bulanan, overdraft, atau biaya transaksi. Chime fokus pada kemudahan penggunaan dan memberikan akses cepat ke gaji nasabah. Yang ketiga ada N26. N26 adalah digital bank asal Jerman yang menyediakan layanan perbankan tanpa cabang fisik. Mereka menawarkan rekening bank, kartu debit, dan layanan pembayaran internasional dengan biaya yang transparan. Yang keempat ada Ally Bank. Ally Bank adalah bank digital di Amerika Serikat yang menawarkan berbagai produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan pinjaman. Mereka terkenal karena menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif. Yang kelima ada Monzo. Monzo adalah digital bank yang berasal dari Inggris. Mereka menyediakan rekening bank atau kartu debit dengan fitur pengelolaan keuangan yang inovatif, termasuk pengelompokan transaksi dan pemberitahuan pengeluaran real time. Yang keenam ada DBS Digibank. DBS Digibank adalah inisiatif digital bank dari DBS Bank yang berkantor pusat di Singapura. Mereka menawarkan layanan perbankan digital lengkap, termasuk pembukaan rekening tanpa dokumen fisik dan layanan dukungan pelanggan digital. Yang ketujuh ada WeBank. WeBank adalah digital bank yang berbasis di Tiongkok dan merupakan bagian dari kelompok perusahaan Tencent. WeBank menawarkan layanan perbankan digital yang mencakup peminjaman kecil dan produk keuangan lainnya. Yang kedelapan ada Monex. Monex adalah digital bank yang berfokus pada pemindaian dan verifikasi ID yang cepat.
memungkinkan individu untuk membuka rekening bank dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang sering berpergian atau memiliki keterbatasan akses ke bank tradisional. Yang kesembilan ada Kakao Bank. Kakao Bank adalah digital bank yang berbasis di Korea Selatan. Mereka menyediakan layanan perbankan digital termasuk tabungan, pinjaman, dan investasi melalui platform aplikasi seluler. Yang ke-10 ada Up. Up adalah digital bank asal Australia yang menawarkan rekening tabungan tanpa biaya bulanan dan fitur pembulatan transaksi untuk menabung otomatis. Mereka juga memiliki fitur pembayaran peer-to-peer dan integrasi dengan layanan keuangan lainnya. Nah, penting nih untuk diingat bahwa industri digital bank akan terus berkembang dan mungkin ada digital bank baru yang muncul atau perubahan dalam model bisnis yang ada. Nah, sebelum memilih digital bank, pentingnya kamu untuk memahami syarat dan ketentuan, biaya, dan kebijakan keamanannya ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fintech. Fintech adalah singkatan dari financial technology yang merujuk pada industri yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara inovatif. Perusahaan fintech berusaha untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna dalam berbagai aspek keuangan, termasuk perbankan, pembayaran, investasi, asuransi, dan lainnya. Nah, ada beberapa poin penting nih yang mau aku bahas mengenai fintech ini. Yang pertama, inovasi teknologi. Fintech menggunakan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, teknologi blockchain, API atau antarmuka pemrograman aplikasi, dan komputasi awan untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih efisien dan terkini. Lalu yang kedua mengenai perbankan digital. Fintech ini telah mengubah landscape perbankan dengan menyediakan layanan perbankan digital tanpa keharusan untuk mengunjungi cabang fisik. Perbankan digital mencakup pembukaan rekening online, layanan transaksi tanpa tunai, dan manajemen keuangan pribadi melalui aplikasi seluler atau situs web. Yang ketiga, pembayaran digital. Perusahaan fintech telah membawa revolusi dalam cara kita melakukan pembayaran. Layanan pembayaran digital mencakup dompet digital, transfer uang, peer-to-peer, pembayaran tagihan online, dan teknologi pembayaran tanpa sentuh seperti kartu NFC atau Near Field Communication, atau pembayaran melalui kode QR. Yang keempat mengenai peer-to-peer lending atau P2P. Fintech P2P lending memfasilitasi pinjaman antara individu atau bisnis tanpa keterlibatan bank tradisional. Platform P2P menyatukan peminjaman dan pemberi pinjaman secara langsung, menyediakan akses yang lebih cepat dan mudah ke modal. Yang kelima mengenai robo-advisor. Robo-advisor menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk memberikan saran investigasi secara otomatis. Mereka menawarkan solusi investigasi yang terotomatisasi, seringkali dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan konsultan keuangan tradisional. Yang keenam, asuransi digital atau insurtech. Fintech di sektor asuransi atau insurtech menggunakan teknologi untuk menyederhanakan proses klaim, menilai risiko dengan lebih akurat, dan memberikan layanan asuransi yang lebih cepat dan terjangkau. Yang ketujuh, crowdfunding.
Nah, fintech crowdfunding memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari sejumlah orang melalui platform online. Nah, ini mencakup crowdfunding untuk proyek-proyek kreatif, usaha kecil, atau investasi dalam bisnis tertentu. Lalu yang ke-9 ada blockchain dan juga cryptocurrency. Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum digunakan dalam fintech untuk memperkuat keamanan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Ini juga memungkinkan pengembangan kontrak pintar dan solusi keuangan terdesentralisasi. Yang ke-9 ada regulasi. Fintech dihadapkan pada tantangan regulasi karena perkembangan yang cepat. Berbagai otoritas keuangan di berbagai negara berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai untuk melindungi konsumen, menjaga keamanan, dan mendukung inovasi dalam industri ini. Yang ke-10, Big Data dan Analisis Prediktif. Fintech memanfaatkan analisis data untuk memahami perilaku konsumen, menilai risiko kredit, dan memberikan layanan keuangan yang lebih personal. Big Data membantu fintech untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan pola-pola dan tren yang ditemukan dalam data. Fintech telah membuka pintu bagi inovasi besar dalam industri keuangan, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi yang lebih fleksibel. Meskipun membawa manfaat besar, regulasi dan keamanan tetap menjadi perhatian utama dalam pengembangan fintech.
Berikut adalah beberapa contoh fintech yang umum digunakan. Yang pertama ada PayPal. PayPal adalah platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi online, mengirim uang, dan menerima pembayaran dengan aman. Selain itu, PayPal telah mengakuisisi platform lain seperti Venmo untuk bayaran antar teman. Yang kedua ada Square. Square menyediakan solusi pembayaran untuk bisnis kecil dan individu. Mereka terkenal dengan perangkat pembayaran kartu fisik yang dapat dipasang pada ponsel atau tablet, serta aplikasi kasir digital yang memfasilitasi transaksi. Yang ketiga ada Stripe. Stripe adalah platform pembayaran online yang digunakan oleh bisnis untuk menerima pembayaran kartu kredit dan debit. Mereka menyediakan API yang memungkinkan integrasi pembayaran di situs web dan juga aplikasi. Yang keempat ada Robinhood. Robinhood adalah platform perdagangan saham dan investasi yang menyediakan layanan perdagangan saham tanpa biaya transaksi. Mereka terkenal dengan memungkinkan pengguna melakukan investasi dengan nilai rendah atau tanpa biaya transaksi. Yang kelima ada Betterment. Betterment adalah robo-advisor yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi dan mengelola portofolio investasi secara otomatis. Mereka menawarkan layanan investasi yang dikelola secara digital dengan biaya yang lebih rendah. Yang keenam ada Adyen.
Adyen adalah platform pembayaran global yang digunakan oleh bisnis untuk memproses transaksi pembayaran di seluruh dunia. Mereka menyediakan solusi pembayaran lintas batas dan multikanal. Yang ketujuh ada TransferWise, dan kini namanya berubah menjadi Wise. Wise menyediakan layanan transfer uang internasional dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan bank tradisional. Mereka menggunakan nilai tukar yang adil dan transparan untuk mengurangi biaya transfer. Lalu yang kedelapan ada Klarna. Klarna adalah layanan pembayaran Buy Now Pay Later yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara online dan membayar dalam beberapa cicilan. Ini menjadi populer terutama di sektor e-commerce. Oke, selanjutnya yang kesembilan ada Shopee. Shopee merupakan singkatan dari Social Finance, menyediakan berbagai layanan finansial termasuk pinjaman pendidikan, pinjaman perumahan, investasi, dan refinancing. Mereka fokus pada memberikan solusi finansial holistik. Yang ke-10 ada Plaid. Plaid menyediakan API untuk menghubungkan aplikasi dan layanan finansial dengan rekening bank pengguna. Ini memfasilitasi transfer dana, verifikasi rekening, dan agregasi data keuangan.
Penting untuk dicatat bahwa pasar fintech terus berkembang dan ada banyak perusahaan baru yang terus muncul dengan inovasi baru. Pengguna perlu memilih fintech berdasarkan kebutuhan spesifik mereka dan memastikan bahwa platform yang mereka pilih aman dan sesuai dengan regulasi keuangan yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya P2P lending atau peer-to-peer lending. Ini merupakan inovasi dalam dunia keuangan yang mengubah cara orang dan bisnis mendapat akses ke sumber pendanaan. Model ini memungkinkan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk memperoleh pinjaman dari investor melalui platform online khusus. Nah, P2P lending ini memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari lembaga keuangan tradisional. Pertama, ia menghilangkan perantara keuangan seperti bank, mengurangi biaya, dan kompleksitas dalam proses peminjaman dan investasi. Yang kedua, platform P2P lending sering menggunakan teknologi untuk memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pengajuan pinjaman hingga evaluasi risiko kredit, penetapan suku bunga, dan penagihan. Hal ini membuat prosesnya lebih cepat dan efisien. Nah, pada dasarnya P2P lending menciptakan kesempatan bagi individu atau perusahaan yang mungkin kurang diakui oleh lembaga keuangan tradisional untuk meminjam uang. Sebagai platform alternatif, ini juga memberikan cara bagi investor untuk mengalokasikan dana mereka dan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada investasi konvensional. Nah, dalam konteks bisnis, P2P lending dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses bagi usaha kecil dan menengah atau yang kita sebut UMKM. Nah, untuk pertumbuhan dan juga pengembangan mereka. Namun, seperti halnya investasi atau peminjaman lainnya, P2P lending memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Nah, risiko ini meliputi kemungkinan meminjam gagal, membayar pinjaman, atau volatilitas pasar yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Nah, oleh karena itu nih, penting banget bagi para peminjam dan investor untuk memahami resiko ini dengan baik dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang cermat. P2P lending telah mengubah pemandangan keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas bagi peminjam dan peluang investasi yang berbeda dari yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Nah, proses P2P lending melibatkan langkah-langkah penting dalam membawa peminjam dan
investor bersama-sama. Yang pertama, permintaan pinjaman. Peminjam mengajukan permohonan pinjaman melalui platform P2P, menentukan jumlah yang mereka butuhkan dan tujuan pembiayaan. Nah, informasi ini membantu calon investor untuk memilih peminjam yang sesuai. Yang kedua, evaluasi risiko kredit. Platform P2P mengevaluasi risiko kredit dari peminjam yang melibatkan penilaian kemampuan peminjam dalam membayar pinjaman serta penetapan suku bunga yang sesuai. Suku bunga biasanya disesuaikan berdasarkan tingkat risiko peminjam. Yang ketiga, pemilihan peminjam oleh investor. Investor, baik individu maupun bisnis, memilih peminjam dari daftar yang tersedia di platform berdasarkan profil risiko, tujuan investasi, dan suku bunga yang ditawarkan. Proses ini memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi portofolio mereka. Lalu yang keempat, pengumpulan dana. Investor yang berbeda-beda kemudian berinvestasi dalam peminjam yang mereka pilih. Dana dari berbagai investor dikumpulkan untuk mendanai peminjam tersebut. Hal ini memungkinkan penyaluran dana yang cukup besar kepada peminjam. Yang kelima, pencairan pinjaman. Setelah dana terkumpul, pinjaman tersebut disalurkan kepada peminjam. Peminjam akan bertanggung jawab atas pembayaran baik pinjaman dengan suku bunga yang disepakati kepada investor sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan. Nah, proses ini membuka peluang bagi peminjam yang tidak melayani oleh lembaga keuangan konvensional dan memberikan alternatif bagi investor dengan imbal hasil yang kompetitif. Selain itu, kecepatan proses dan kegiatan tanpa perantara tradisional juga bisa menurunkan biaya dan kompleksitas yang terkait dengan pinjaman dan investasi.
Nah, berikut merupakan contoh dari aplikasi-aplikasi P2P lending. Yang pertama ada Lending Club. Lending Club adalah salah satu platform P2P lending terbesar di dunia. Mereka menghubungkan peminjam dengan investor yang bersedia memberikan pinjaman. Peminjam dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai keperluan, sementara investor dapat memilih proyek-proyek yang ingin mereka dukung. Oke, yang kedua ada Prosper. Prosper adalah platform P2P lending yang memfasilitasi pinjaman antara individu. Peminjam dapat mengajukan pinjaman untuk tujuan seperti konsolidasi utang, pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Sementara investor dapat mendiversifikasi portofolio mereka dengan memberikan pinjaman kepada peminjam yang berpotensi. Yang ketiga ada Upstart. Upstart merupakan kecerdasan buatan dan data non-tradisional untuk menilai resiko kredit peminjam. Mereka menawarkan pinjaman untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, refinancing utang, dan pendanaan bisnis. Yang keempat ada Funding Circle. Funding Circle fokus pada pinjaman untuk usaha kecil dan juga menengah atau UKM. Peminjam bisnis dapat mengajukan pinjaman dan investor dapat memberikan pinjaman mereka untuk mendukung pertumbuhan bisnis tersebut. Yang kelima ada Kiva. Kiva adalah platform P2P lending yang bersifat amal. Mereka memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman kecil kepada wirausaha di seluruh dunia yang membutuhkan dukungan finansial. Ia memiliki pendekatan yang lebih sosial dan amal dibandingkan dengan platform P2P lending komersial. Yang keenam ada Zopa. Zopa adalah platform P2P lending yang berbasis di Inggris. Mereka fokus pada pinjaman konsumen dan memungkinkan individu untuk meminjam atau memberikan pinjaman dengan bunga yang bersaing. Lalu ada Mintos. Mintos adalah platform P2P lending yang menghubungkan investor dengan peminjam di pasar peer-to-peer. Mereka fokus pada pinjaman konsumen, hipotek, dan bisnis dari berbagai pemberi pinjaman di seluruh dunia. Yang terakhir ada Sofi atau Sofi Invest.
Nah, selain sebagai robo-advisor, Sophie juga menyediakan platform P2P lending yang memungkinkan individu berinvestasi dalam pinjaman pribadi atau refinancing utang. Mereka menawarkan berbagai produk keuangan termasuk pinjaman mahasiswa dan hipotek. Nah, perlu diingat nih teman-teman, bahwa keberhasilan dan keamanan dalam berinvestasi atau meminjam melalui platform P2P lending dapat bervariasi. Nah, penting untuk memahami resiko yang terkait dan membaca syarat dan ketentuan dengan cermat ya sebelum terlibat dalam aplikasi P2P lending. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai crowdfunding. Apa sih crowdfunding itu? Crowdfunding adalah suatu metode pendanaan di mana sejumlah kecil dana dikumpulkan dari banyak individu atau pihak yang berkepentingan untuk mendukung proyek atau inisiatif tertentu. Ini sering digunakan untuk mendalami proyek kreatif, usaha kecil, atau tujuan sosial. Nah, crowdfunding ini memungkinkan para pencari dana, biasanya pengusaha atau kreator proyek, untuk mengumpulkan modal dari sejumlah besar uang yang masing-masing memberikan kontribusi yang relatif kecil. Nah, ada beberapa model crowdfunding nih yang umum digunakan. Yang pertama ada reward based crowdfunding. Dalam model ini, para pendukung proyek menerima imbalan non-keuangan sebagai balasan atas kontribusi mereka. Ini bisa berupa produk atau layanan yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, platform yang terkenal untuk reward-based crowdfunding termasuk Kickstarter dan juga Indiegogo. Yang kedua ada equity crowdfunding. Equity crowdfunding memungkinkan orang untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan dan sebagai imbalannya mereka menerima saham atau kepemilikan di perusahaan tersebut. Ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan keuntungan finansial jika perusahaan berkembang. Nah, ada beberapa platform nih yang termasuk ke dalam equity crowdfunding, yaitu Seed Invest dan juga Crowdcube.
Yang ketiga ada debt crowdfunding atau crowdlending. Dalam model ini, para peminjam meminjam dana dari para investor dan berjanji untuk mengembalikan pinjaman dengan bunga. Ini mirip dengan pinjaman tradisional, tetapi melibatkan sejumlah besar individu sebagai pemberi pinjaman. Nah, contohnya itu seperti Lending Club dan juga Prosper. Lalu ada donation based crowdfunding. Nah, model ini melibatkan penggalangan dana untuk tujuan amal atau proyek tanpa memberikan imbalan finansial atau materi kepada para kontributor. GoFundMe dan JustGiving adalah contoh platform donation based crowdfunding. Yang terakhir ada real estate crowdfunding. Crowdfunding juga digunakan dalam industri real estate. Para investor dapat berkontribusi dalam kepemilikan properti, dan mereka akan mendapatkan bagian dari keuntungan atau penghasilan sewa dari properti tersebut. Realty Mogul dan Fundrise adalah contoh platform real estate crowdfunding. Nah, keberhasilan crowdfunding seringkali bergantung pada kemampuan pencari dana untuk mempromosikan proyek mereka dengan efektif dan meyakinkan para calon pendukung untuk berkontribusi. Platform crowdfunding menyediakan wadah online yang memudahkan interaksi antara pencari dana dan para pendukung, sementara juga memberikan transparansi mengenai kemajuan proyek. Nah, berikut ini merupakan contoh dari crowdfunding. Yang pertama ada Kickstarter. Kickstarter adalah salah satu platform crowdfunding terbesar yang fokus pada proyek-proyek kreatif. Para kreator proyek dapat mengajukan proposal mereka
dan para pendukung dapat memberikan sumbangan untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Imbalan umumnya berupa produk atau pengalaman yang terkait dengan proyek. Nah, yang kedua ada Indiegogo. Indiegogo adalah platform crowdfunding yang lebih fleksibel dan mencakup berbagai jenis proyek, termasuk proyek kreatif, inovasi teknologi, proyek amal, dan lainnya. Indiegogo menggunakan model reward-based crowdfunding, di mana para pendukung mendapatkan imbalan tertentu sesuai dengan tingkat kontribusi mereka. Yang ketiga ada GoFundMe. GoFundMe adalah platform crowdfunding yang digunakan untuk penggalangan dana pribadi. Ini dapat mencakup pengumpulan dana untuk biaya medis, pendidikan, kebutuhan mendesak, atau tujuan amal lainnya. GoFundMe menggunakan model donasi, di mana para pendukung memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan materi. Lalu selanjutnya ada Crowdcube. Crowdcube adalah platform crowdfunding yang fokus pada equity crowdfunding, memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan startup atau bisnis yang mencari pendanaan. Nah, ini memberikan kesempatan bagi individu untuk berinvestasi dalam pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya ada Seedrs. Seedrs adalah platform equity crowdfunding yang memungkinkan para investor untuk membeli saham dalam startup atau bisnis yang mencari pendanaan. Mereka memfasilitasi investasi dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, makanan dan minuman, dan juga properti.
Yang keenam ada Patreon. Patreon adalah platform crowdfunding yang dirancang untuk mendukung kreator konten seperti seniman, pelukis, musisi, dan pembuat video. Para penggemar dapat memberikan dukungan finansial secara teratur kepada kreator favorit mereka untuk mendukung karya-karya mereka. Yang ketujuh ada Circle Up. Circle Up adalah platform crowdfunding yang fokus pada perusahaan konsumen dan retail. Mereka memfasilitasi pendanaan untuk merek dan bisnis di sektor konsumen yang sedang berkembang. Yang kesembilan ada Fundable. Fundable adalah platform crowdfunding yang memfasilitasi pendanaan untuk bisnis kecil dan startup. Mereka menawarkan opsi untuk mendapatkan investasi atau pendanaan melalui kampanye reward based crowdfunding. Lalu yang ke-10 ada Rocket Hoop. Rocket Hoop adalah platform crowdfunding yang mencakup berbagai jenis proyek termasuk seni, bisnis, pendidikan, dan juga teknologi. Mereka menawarkan kampanye reward based crowdfunding dan juga opsi untuk kampanye equity crowdfunding. Nah, setiap platform crowdfunding memiliki model bisnis dan fokus yang berbeda. Jadi, pemilihannya dapat bergantung pada jenis proyek atau tujuan yang ingin Anda dukung. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi. Jadi, investasi adalah sebuah konsep yang mencakup tindakan alokasi dana ke dalam aset tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Sistem investasi membentuk aturan, strategi, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola investasi. Melalui investasi, dana dialokasikan ke dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, real estate, mata uang, dan instrumen keuangan lainnya dengan harapan untuk memperoleh hasil atau keuntungan dari alokasi tersebut.
terdapat tujuan investasi, yaitu yang pertama pertumbuhan modal. Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai modal yang diinvestasikan melalui peningkatan nilai aset atau keuntungan dari investasi. Yang kedua, pendapatan pasif. Investasi dapat menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen saham, bunga dan obligasi, atau pendapatan dari properti yang disewakan. Yang ketiga, melindungi nilai uang dari inflasi. Investasi membantu melindungi nilai uang dari inflasi, mempertahankan daya beli terhadap barang dan jasa yang naik seiring waktu. Risiko dan imbal hasil. Konsep risiko dan imbal hasil penting dalam investasi. Semakin besar risiko yang diambil, semakin besar potensi imbal hasilnya. Investasi dengan risiko tinggi seringkali memiliki potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Diversifikasi. Dalam diversifikasi alokasi dana, dialokasikan dana dilakukan ke berbagai jenis aset atau investasi untuk mengurangi resiko kerugian. Hal ini dilakukan dengan cara membagi dana di antara berbagai aset, sehingga jika suatu investasi merugi, kerugian dapat diminimalkan karena portofolio tidak berpusat pada satu aset saja. Berikut adalah beberapa tempat atau instrumen yang dimana kalian dapat melakukan investasi. Nah, pembahasan terakhir kita yaitu sistem transfer. Sistem transfer merujuk pada mekanisme atau infrastruktur yang memungkinkan pemindahan dana atau nilai antara dua entitas atau lebih. Transaksi ini dapat melibatkan pemindahan uang, informasi pembayaran, atau aset lainnya. Sistem transfer dapat memiliki berbagai bentuk, tergantung pada jenis transaksi, kecepatan yang diinginkan, keamanan, dan juga skala operasional. Nah, ada beberapa yang bisa kalian coba, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BRTGS, Automated Clearing House atau ACH, dan yang terakhir ada Bank Indonesia Fast Payment atau BFAST. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.